Hari ini kita akan bahas insya Allah satu kisah sejarah dan kisah ini mungkin kalau kita nggak selesai hari ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya karena cukup panjang sebenarnya bahasannya dan ini saya ambil ceritanya dari bukunya Ustadz Randy Saputra ya dengan topik yang sama dan kita akan belajar tentang insight bisnis dari seorang Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ini satu sosok ya di Quran. Ada yang mengatakan dia satu dari sekian banyak nabi. Ya, nabi itu kan jumlahnya ratusan ribu. Hanya saja yang dimunculkan di Quran yang wajib diimani, seperti kita ketahui ada eh, 25 gitu kan. Tapi jumlah nabi sendiri itu banyak sekali, terutama dari kalangan Bani Israel itu banyak nabi-nabi. Nah, lepas dari itu, ada yang bilang dia adalah orang soleh yang diberikan kedudukan tertentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anyway, kita tidak terlalu membahas tentang apakah dia nabi atau bukan, tapi tentang eh, apa hikmahnya atau apa hal eh, baik yang kita bisa ambil eh, hikmahnya untuk kehidupan kita. Jadi kita akan kupas, teman-teman boleh juga buka mushafnya karena ayat-ayat yang akan kita bahas ini ada di surah Al-Kahfi ya, surah ke-18. Jadi berurutan ya insya Allah mulai dari ayat 83 sampai 90-an. Tapi kalau nggak selesai hari ini kita akan teruskan di pekan depan. Oke ya, jadi teman-teman silakan buka mushafnya. Tadi saya udah siapin juga di layar ya. Sudah muncul? Cuk. Sudah ya, oke. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 83, kita mulai dari ayat 83 tentang awal mula Ih, eh, pembahasan tentang Zulkarnain ini. Ya, jadi ayat-ayat ini turun di Madinah, latar belakangnya itu berkaitan dengan satu grup, satu kelompok yang hobinya itu ngetes keilmuan Rasulullah SAW. Jadi memang ada kelompok para Yahudi Madinah itu hobinya itu ngetes ya. Jadi yas'alunaka ini uh, akar katanya itu diserap di bahasa Indonesia dengan kata soal ya, mempersoalkan ya, yas'alunaka soal. Jadi mereka akan mempersoalkan, akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Ya, ini mirip dengan ayat pertama surah Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal gitu. Mereka akan bertanya, akan mempersoalkan tentang harta rampasan perang. Ya, ini juga sama. Mereka akan mempersoalkan kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Ya, dan katakanlah Allah memberikan petunjuk. Nanti gue akan bacain kepadamu tentang sebagian kisahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tentunya di titik itu dia nggak tahu. Beliau nggak tahu apa-apa tentang Zulkarnain. Tapi Allah yang akan memberikan petunjuk eh, karena akan ada yang nanya nih tentang Zulkarnain. Nah, di Taurat dan Injil sendiri itu Allah Subhanahu wa taala juga membahas tentang Zulkarnain tapi tidak detail ya. Nah, dari ketidakdetailan ini eh, para Yahudi ini ngetes Rasulullah. Kalau ngetesnya ya simple. Kalau lu bener-bener nabi, lu pasti tahu tentang Zulkarnain ya. Kalau lu bener-bener nabi dan um, Al-Qur'an ini yang yang engkau sampaikan itu benar-benar firman Allah dan Allah adalah kan kan diklaim ya bahwa Injil dan Taurat yang diturunkan sebelumnya juga Allah juga yang menurunkan. Kalau memang benar, kamu pasti akan bisa menjelaskan tentang Zulkarnain, gitu ya. Jadi kisah tentang Zulkarnain itu tersembunyi. Saya tadi pagi search di DeepSeek gitu ya. Ternyata memang tidak tidak secara eksplisit kisah Zulkarnain ada, tapi tidak secara eksplisit itu tertampil di Taurat. Ya, tapi bagaimanapun orang-orang ahli kitab Yahudi yang mendalami Taurat pada saat itu tentunya ya tahu ada kisah tersebut di dalam Taurat. Oke ya. Nah, yuk sekarang kita akan tadaburi
Kita akan mulai dari ayat 84, jadi kita akan banyak-banyak lihat layar ya. Oke, innaka makanna lahu. Jadi sesungguhnya makana itu kan makan tempat ya. Eh, Kami telah memberikan kedudukan kepada dia fil ardi di bumi ya, dan kita baca terjemahannya, kami telah memberikan jalan kepadanya. Ya, wa atainahu min kulli syai'in sabab. Jadi di sini ada kata sabab ini. Nanti kita akan kupas karena ini berhubungan dengan bisnis kita. Ya, kita bahas dulu tentang kedudukan ya, kedudukan. Jadi di sini secara gamblang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah lah yang memberi kedudukan. Ya, Allah lah yang memberi kedudukan. Jadi teman-teman semuanya, kedudukan itu bukan sesuatu yang kita bisa ikhtiarkan dengan kekuatan kita sendiri. AAB, AB, eh, apa namanya, menjadi master builder itu bukan sesuatu yang kita bisa usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam banyak ayat ya, teman-teman pasti sudah sering melihat apa bedanya Allah ketika menggunakan kata kami dan aku gitu ya. Kami dan aku. Biasanya salah satu petunjuk kenapa digunakan kata kami, ada beberapa ulama yang membahas ada peran serta makhluk lain. Jadi Allah menyertakan makhluk lain. Misalkan kami menurunkan hujan gitu ya. Begitupun kami memberikan kedudukan. Nah, konteks kami memberikan kedudukan berarti Allah beserta ya para makhluk yang memang Allah tunjuk, itulah yang membuat kita punya kedudukan. Seperti kita promosi menjadi AAB. Kan nggak bisa tiba-tiba twing kita jadi AAB. Pasti menyertakan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti nasabah kita, seperti agen-agen kita. Nah, jadi ekosistem itu yang menurut sebagian ulama itu disebut sebagai kami. Nah, ini rahasia Allah tentunya, gitu ya. Jadi uh, ada satu Allah yang berkehendak, tapi Allah melibatkan uh, makhluk-makhluknya ya, sehingga kedudukan itu hadir, gitu. Nah, jadi kalau kita jadi pengusaha yang berhasil, omsetnya gede, kemudian punya banyak aset, kita punya pengaruh, kita juga diangkat jadi pemimpin di komunitas tertentu, itu semua atas izin Allah. Nah, ini yang perlu dicamkan baik-baik ya teman-teman semuanya, bahwa ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan membedakan bagaimana seorang muslim berbisnis dan yang non-muslim berbisnis. Jadi kalau kita ikuti podcastnya Ustadz Felix Xiao dan Raymond Chin di bulan Ramadan ini, maka banyak insight menarik gitu ya, insight menarik dan modern gitu, tentang sudut pandang seorang muslim terhadap segala sesuatunya. Bagaimana seorang muslim itu menganggap, memposisikan musibah misalnya. Bagaimana juga seorang muslim memposisikan rezeki. Ya, itu berbeda dengan manusia kebanyakan. Ya. Nah, misalkan kita saya diberhentikan gitu ya dari pekerjaan kita. Itu seorang muslim akan menanggapinya dengan kacamata yang berbeda. Karena pertama, semua didasarkan bahwa semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan membedakan bagaimana pola kita berpikir setelahnya. Karena semua didasarkan atas izin Allah. Nah, kalau sekarang ini, misalkan kita lagi ada di mode jagoan atau mode hebat, ada rasa hebat, eh, mungkin buat teman-teman yang lain, rasa mode jagoan itu dialami beberapa tahun yang lalu, ya, mode hebat itu. Tapi sekarang kita, sebagian dari teman-teman mungkin bisa jadi ada di mode loyo gitu ya, mode tidak hebat. Perasaannya beda. Kayaknya 3 tahun yang lalu saya di perusahaan lagi moncer-moncernya, atau sebagai pengusaha omsetnya lagi oke-okenya gitu ya. Nah, itu mode jagoan. Tapi mungkin ada dari teman-teman yang hadir sekarang di fase itu, di fase mode jagoan itu, ya. Nah, selalu ingat itu adalah pemberian Allah.
Bisa jadi pada saat kemarin kita ada di mode jagoan itu, kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah. Ya, nah itulah ibroh bagi kita semua yang sedang ada di puncak, ya. Oh, bukan di puncak sana ya, lagi di summit, lagi di atas gitu ya. Teman-teman nanti ada yang bilang, iya kok tahu kok saya lagi di puncak, lagi di atas gitu ya. Seperti nggak ada utang, kemudian jualan lancar, menjadi jagoan bisnis gitu. Ada satu mindset menarik kemarin saya sempat baca, sempat nonton sih. Ketika kita misalkan bekerja dan bekerja nih ya, kemudian kita mendapatkan gaji tertentu atau mungkin komisi tertentu, sama ya, bagaimanapun itu kan rezeki juga. Teman-teman dapat komisi sekian, dapat gaji sekian, itu dari di kacamata Allah itu sama saja. Konteksnya bagian dari rezeki. Em, kita mungkin merasa bahwa sebagai karyawan ya, dapat UMR 5 juta. Kita merasa bahwa apa effort yang kita kerjakan ini seharusnya dinilai lebih dari 5 juta. Ya. Nah, maka yang perlu kita ketahui adalah bisa jadi value dari apa yang kita dapatkan itu bukan terletak di 5 jutanya. Jadi kita punya dedikasi tinggi dalam pekerjaan. Kita punya disiplin gitu. Tapi kok income-nya cuma 5 juta? Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan rezeki itu dalam apa? Dalam kesehatan kita, dalam eh, apa harmonisnya kita sama keluarga, dalam kemudahan-kemudahan urusan gitu. Nah, artinya banyak faktor-faktor intangible yang tidak ternilai dengan uang, tapi menjadi rezeki kita. Jadi kalau itu diuangkan, misalnya kesehatan kita diuangkan, kelancaran rezeki kita diuangkan, hubungan yang harmonis dengan keluarga itu diuangkan, kira-kira mau dinilai berapa, teman-teman? Coba teman-teman jawab, berapa mau dinilai kalau itu adalah gaji juga gitu. Kira-kira mau ditukar berapa sama gaji? Mau ditukar berapa? 100 apa? 100 juta? Mau ditukar 100 juta. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak harmonis, tapi dapat 100 juta gitu. Tak ternilai, Pak. Tak ternilai. Ya, oke, oke. Mungkin maksudnya 100% gitu ya. Banyak sekali maksudnya Teh Ocha. Persennya belum keketik tuh Teh. 100% gitu semuanya. Karena bisa jadi lebih berantakan, jauh lebih mahal. Misalkan ditukar pun dengan 100 juta sebulan atau 200 juta sebulan, tapi urusan-urusan jadi sulit, eh, hubungan jadi nggak harmonis ya. Teman-teman coba perhatikan ya. Kita ambil ambil ibroh gitu dari kejadian-kejadian sekarang para koruptor. Kira-kira tanpa harus bertukar posisi dengan mereka, apakah hidup mereka tenang? Saya nggak yakin gitu ya hidupnya tenang. Nah, jadi teman-teman di sini kita punya mindset ya sebagai seorang muslim itu pun udah berbeda dengan mungkin yang di luar muslim bahwa memaknai rezeki tidak sekedar ada di jumlah itu, kita harus baik sangka sama kemudahan-kemudahan Allah yang lain gitu. Toh teman-teman tadi di chat bilang nggak mau kan menukar menukar UMR itu dengan kebahagiaan. Atau jangan-jangan kita lupa aja gitu ya, bahwa oh, selama ini saya masih bisa ketemu pasangan, anak-anak, masih bisa bercanda sama mereka, masih bisa ya bayarin bayarin mah pakai duit ya, yang jangan duit deh. Masih bisa nganterin mereka ke sekolah gitu. Kemudian urusan-urusan kayaknya mau mau dapetin ini contoh ya. Ada beberapa orang gitu yang mungkin eh, bermakan misalnya. Orang tertentu eh, itu untuk makan dia punya standar tertentu. Sehingga nggak bisa tuh buka puasa dengan eh, apa menu yang seadanya gitu kan. Bahagianya baru kalau makannya di mana ya?
Penang Bistro misalnya gitu ya. Kalau nggak di resto itu biasa aja, malah justru malah sedih gitu. Tapi buat buat teman-teman yang hadir, buka puasa eh, lontong aja udah bahagia. Nah, perasaan bahagia itu yang tidak mengenal saldo, teman-teman. Ya, perasaan bahagia itu yang tidak mengenal saldo. Happiness itu yang bisa jadi tidak didapatkan oleh orang-orang tertentu. Saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk menabuhkan punya saldo banyak atau jadi orang kaya. Jadi ini bukan kaitan orang kaya pasti tidak bahagia, bukan itu. Bukan itu. Saya cuma mau bilang bahwa untuk menjadi bahagia Anda tidak perlu kaya, tapi bukan berarti tidak boleh kaya atau orang kaya itu nggak bahagia, itu nggak ada hubungannya, ya. Nah, so kembali ke posisi puncak dan sedang di bawah. Begitupun ketika kita lagi ada di bawah, maka mental yang perlu dibangun itu adalah rasa tenang, bahwa kalaupun lagi turun itu ya itu qadarullah, izin Allah juga. Mau naik juga izin Allah, lagi turun juga izin Allah, dua-duanya izin Allah. Karena Allah yang memberikan eh, kebaikan dan keburukan semuanya dari sisi Allah. Dan dua-duanya itu ujian, dua-duanya itu fitnah. Ya, mau kebaikan atau mau keburukan, dua-duanya fitnah. Saya tanya, kita bahas di pertemuan lalu. Eh, yang mana yang lebih banyak orang gagal untuk untuk berhikmah pada saat dia diberikan kebaikan atau di saat dia diberikan musibah berupa keburukan. Mana yang orang gagal? Lebih banyak di mana? Ya, pada saat diberikan kebaikan lebih banyak orang gagal. Betul. Ya, makanya eh, kalau kita memahami ini mindset Muslim ya, bahwa kebaikan, maksudnya kebaikan tuh rasa-rasa baik yang kita dapatkan, hal-hal baik. Kita maknai saldo banyak itu adalah eh, Allah sayang sama kita. Kita maknai saldo kurang itu berarti Allah lagi nggak sayang sama kita. Itu udah kita bahas di surah Al-Fajr beberapa pertemuan lalu, ya, bahwa itu nggak ada hubungannya. Kalau iya ada hubungannya, maka para nabi harusnya semuanya hidupnya enak. Nyatanya tidak. Kalau iya, maka semua orang yang zalim harusnya hidupnya nggak enak. Buktinya Fir'aun kaya raya, gitu ya. Jadi itu mindset seorang eh, Muslim. Ya, thank you buat teman-teman yang udah respon. So, poin pertama dari ayat 84 ini adalah Allah yang memberi kedudukan di bumi dalam kehidupan duniawi, gitu ya. Jadi em, kita akan dapat kedudukan itu bukan karena sumber daya yang kita punya. Nah, sumber daya ini nantinya adalah di kalimat berikutnya, kami telah memberikan jalan kepadanya, ya, jalan kepadanya. Nah, itu nanti sumber daya. Ujung-ujungnya Allah juga yang ngasih sumber daya itu. Jadi kita akan uh, memberi kita akan diberi kedudukan ya bukan karena usaha kita. Kita nggak dapat kedudukan juga bukan murni karena kelemahan kita. Sebab apa? Sebab Allah yang berkehendak, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar Allah memberi kedudukan? Oke, buat yang pengen tahu boleh ketik angka 1. Gimana caranya biar Allah ngasih kedudukan? Tentunya kalau boleh milih kan kita pengen dapatnya yang punya kedudukan kan? Karena kalau kedudukan di tangan orang-orang yang soleh seperti teman-teman semuanya jadi baik gitu. Coba dari yang 46 yang hadir ini jadi presiden. Nah, kan ceritanya jadi beda karena soleh-soleh semua. Oke, satu. Ya, banyak yang ketik satu. Berarti banyak yang ingin tahu. Nah, eh, di sini teman-teman ada satu kata ya, yaitu Allah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi yang dikasih Allah sama kita apa? Jalannya. Ya, jadi bukan kedudukannya tapi jalan menuju kedudukan tersebut. Ya. Nah, jalan itu bisa dimaknai dengan sebab. Ya, sebab. Jalan itu adalah sebab kenapa kita bisa dari A sampai B. Ada jalannya kan? Gitu. Nah, Allah akan ngasih jalannya. Bisa jadi
jalan yang dimaksud itu dari niat kita, ya. Kita punya niat, ada orang yang punya niat untuk punya income 100 juta sebulan agar dia bisa sedekah. Nah, itu jadi sebab dia, jadi jalan. Tapi ada juga orang yang enggak. Nah, dia enggak punya sebab itu. Tapi dia mungkin dapat sebab dari hal dia pengen memperbaiki rumahnya. Muncul niat dan pengen memperbaiki rumah. Jadi Allah memberikan jalan-jalan seperti itu. Nah, ketika jalan itu diberikan, maka nanti kita akan bahas di ayat setelah ini, jalani. Jadi ketika jalannya dikasih, jalani. Nah, itu kita akan belajar dari Zulkarnain nantinya. Eh, contoh ya, contoh sebab. Kenapa kenapa basah? Sebab ada hujan. Jadi hujan merupakan jalan, merupakan sebab apa ya? Dibilang jalan nanti tanah menjadi basah, gitu kan? Hujan merupakan sebab tanah menjadi basah. So, teman-teman semuanya, buat yang tadi pengen tahu gimana caranya Allah ngasih kedudukan, tapi ingat ya, ketika sudah dikasih kedudukan sama Allah, sadari bahwa Allah yang berkehendak memberikan semuanya. Seperti yang di ayat di kalimat pertama ya, Allah yang memberi kedudukan. Um, Keywordnya teman-teman, kalau Allah hendak memberikan karunia berupa kedudukan, maka yang akan diberikan sama Allah adalah sebab-sebabnya atau jalan-jalannya. Nah, dalam konteks bisnis, sebab-sebab itu adalah goals. Ya, Allah memberikan keinginan, rasa ingin. Saya pengen punya apa? Untuk apa? Saya pengen punya mobil agar saya kalau kemana-mana nggak kepanasan. Tapi apakah semua orang pengen punya mobil? Kan enggak. Itulah sebabnya jalan atau goals buat setiap orang bisa beda-beda. Kita misalkan sebagai leader paksakan kamu harus dapetin Star Club agar A, B, C, D. Star Club ini pun bisa dimaknai berbeda oleh dua orang. Ada Star Club yang memang dia pengen, eh, saya pengen Star Club karena memang pengen ke Amsterdam. Tapi orang yang satu dia bilang, saya pengen Star Club karena saya mau menunjukkan misalnya gitu ya. Saya pengen income-nya gitu. Saya jalan-jalannya mah nggak pengen income-nya dia, income seorang Star Club. Jadi di balik Star Club aja motifnya bisa berbeda-beda. Nah, yang mungkin kita ambil ekstrimnya teman-teman semuanya adalah kalau dia tidak diberikan sebab sama Allah. Jadi kayak nggak pengen apa-apa, nggak pengen maju, nggak pengen punya keinginan untuk eh, bahkan nggak harus tentang tentang diri sendiri ya, bisa aja tentang orang lain. Pengen memberdayakan orang lain, pengen memberikan lebih banyak buat orang lain, pengen bersedekah lebih banyak buat orang lain. Nah, itu semuanya tadi adalah jalan atau sebab. Ya, contoh sederhana adalah kalau ada jomblo, jomblo pengen nikah gitu. Saya pengen lihat populasi jomblo di sini ada berapa. Boleh ketik huruf apa angka nol para jomblo biar pada dikenali oleh jomblo yang lain. Tapi kayaknya yang datang pagi ini nggak ada yang jomblo ya. Kalau ada pun jomblo lokal ya. Oke, nggak penting, nggak usah dijawab nggak apa-apa. Kalau para jomblo pengen dapetin jodoh menikah, gimana supaya Allah dia memberikan jalan? Ya, gimana supaya menjadikan si jomblo ini menikah? Dia akan pertemukan dengan seseorang. Nah, berapa banyak dari teman-teman yang merasa bahwa dulu tuh waktu ketemu kok ya dilalah, dilalah ini kisah-kisah sinetron ini gini. Kok ya kok yang dilalah saya ini saya baru ketemu teman kemarin ya, dia bilang gini. Saya tanya, ketemu istri di mana? Oh, waktu S2. Di mana S2-nya? Di Mercubuana. Mercubuana di Meruya kan. Rumah dia di Condet. Kan jauh gitu. Jauh dong. Iya, jauh banget gitu. Oh, berarti kamu tuh ke sana kuliah buat menjemput jodoh ya. Dari sekian banyak kampus kok ya pilihnya Mercubuana. Padahal jauh. Kenapa nggak
eh, Pancasila yang dekat dari Condet, atau dekat Condet tuh ada Universitas Tamak Jagakarsa gitu, atau apa yang di Depok tuh Gundar, nah, itu kan lebih dekat. Kok ya ketemunya? Ah, ada nggak yang ngerasa ketemu jodoh dengan jalan yang kayak begitu? Ya, kok ya ketemu di ATM? Kok ya waktu itu saya pengen ke ATM, ketemu dia, kartunya jatuh, pinnya dia lupa, ya. Terus saya tanya tanggal lahirnya berapa, tanggal lahirnya segini. Oh, tuh mungkin pin kamu kali. Oh iya bener, oh iya kamu pahlawan saya, gitu. Terus dia jadi berjodoh. Ada nggak yang jalan hidupnya kayak begitu? Ya, nah itulah sebab, itulah jalan. Nah, sekarang teman-teman, Allah taruh kita semuanya di prudensial syariah. Bagaimanapun kita sedang ditaruh di jalan yang, hmm, oh, kirain mau jawab, asbabun ya. Betul. Gitu ya. Nah, ketika ketika jalannya itu ada, harus diikuti. Jadi seperti ibarat kita mau ke pantai gitu ya. Terus ada petunjuk jalan gitu. Ya harus diikuti ketika jalan itu sudah ditunjukkan. Nah, ketika kita udah ditunjukkan, somehow kita sedang ada di jalan tersebut, di Prudential Syariah. Ya harus diikuti course-nya. Apa course itu, jalurnya ya. Rutenya harus diikuti. Nah, itu satu contoh. Terus eh, bisa aja kita udah ketemu calon mertua, tapi kita nggak tergerak untuk ngelamar. Kok ya cuman diem, kemudian nggak di follow up, eh, pokoknya nggak nanya aja. Itu berarti jalannya tidak diikuti. Allah kasih jalan, eh, ketemu, ya dilalah kok ya si si cewek ini adalah seorang santri gitu ya. Terus teman-teman tawarkan untuk mengantarnya, ya ceritanya nanti jadi dramatis ya. Ketemu sama bapaknya, nggak usah santri lah, pokoknya pas pulang ketemu bapaknya. Kayak cerita itu Nabi Musa ketemu mertuanya gitu kan, kan gitu. Pas dia habis eh, ngasih makan sapinya, kemudian karena dua perempuan ini sendiri, diantarlah, ya, diantarlah Nabi Musa jalan di depan, kemudian ketemu sama bapaknya dua perempuan ini. Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib kalau nggak salah. Akhirnya apa? Akhirnya si perempuan itu menceritakan ya bahwa ini tadi cowok ini yang bantuin kami gitu ya. Tadi kami lagi ngantri sapi loh, Pi gitu. Terus banyak cowok-cowok gitu pada gatal-gatal gitu. Terus si orang ini dia bantuin saya. Jadi dia yang ngantriin sapi saya. Baik loh orangnya gitu. Nah, terus si ayahnya ini Nabi Syuaib kemudian mempekerjakan dia, ya, mempekerjakan Nabi Musa alaihissalam dan kemudian menikahkan juga dengan salah satu anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara pada saat waktu dia lagi istirahat, kan ceritanya dia baru kabur ya dari Mesir karena habis bunuh orang ya. Kemudian dia pergi istirahat, ya, eh, dia berdoa, saya lupa doanya. Ya, pokoknya dia berdoa. Pas habis berdoa itu di depannya ada tadi ada dia lihat dua perempuan yang lagi ngantri itu. Nah, itulah sebabnya. Kok ya Allah mentautkan tatapannya Nabi Musa ke dua perempuan yang sedang ngantri itu. Kasihan kan? Yang ngantri yang lain cowok semuanya, dia perempuan sendiri. Kalau Nabi Musa tidak mengikuti jalannya, maka ya beliau akan diem aja. Ya udahlah, ngantri-ngantri aja sendiri gitu. Tapi ini enggak, diikuti jalannya. Setelah itu mau pulang kemana? Ditanya, ya udah dianterin, ya. Jalan di depan, perempuannya di belakang. Ketemu dengan calon mertua dan seterusnya. Semuanya berawal dari mana? Dari keputusan dia, Nabi Musa, untuk membantu uh, dua perempuan tadi itu. Nah, makanya balik lagi ya, ketika Allah sudah buka jalan, kita tempuh, ya. Dan itu yang tercantum di ayat berikutnya, ya. Fa'at ba'a sababa, ya. Dan dia menyusuri sebab itu.
Dia menyusuri jalan itu. Nah, teman-teman udah sedang di jalannya nih. Waktu kode agen keluar, bukan kode agen ya sebelumnya. Waktu ada seseorang bercerita ke Anda semua tentang bisnis prudensial ya. Nah, itu kan sababnya. Kemudian teman-teman mulai menyusuri sababa itu, menyusuri jalan tersebut, sampailah di titik sekarang ini. Ya, tapi belum nyampe kan? Belum nyampe apa yang teman-teman inginkan kan? Jangan berhenti, susuri jalan itu. Ya, faat baha sababa. Eh, kita lihat kemudian kalau kita hubungkan ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan gitu ya nabi bukan nabi wallahu alam ya Zulkarnain ini ke perjalanannya. Dia tempuh jalan itu sampai kemudian di ayat 86 ya. Saya kasih satu contoh dulu sebelum kita ke ayat 86. Jadi ada seseorang ya, ibunya ini pinter masak gitu. Terus dia bilang ke ibunya, "Bu, ayo kita jualan." Terus dia jualan nasi kuning lah. Dia jualan nasi kuning, kemudian eh, dia bingung. Dia pengennya nasi kuning ini dikirim ke luar daerah, ya. Gimana? Nah, eh, terus dia berpikir kalau kalau nasi kuning saja itu nggak ada nilai jualnya. Ya, kemudian dia kepikiran apa yang biasanya membersamai nasi kuning. Oh, kering tempe, ya, kering tempe. Gimana kalau kita jual kering tempenya aja? Karena kalau nasi kuningnya kan nggak bisa dikirim. Tapi gara-gara dia menyusuri jalan nasi kuning tadi, ide kering tempenya jadi muncul, gitu. Jadi itu salah satu contoh disusuri jalannya. Eh, ide-ide itu akan muncul kalau teman-teman menyusuri jalannya. Banyak dari teman-teman yang sukses di Prudential gitu ya. Kalau kita urut urut ceritanya, dia sangat sangat menikmati perjalanannya di Prudential sedemikian rupa sehingga ide-idenya muncul. Bayangkan teman-teman kalau misalkan kita dalam perjalanan, kita nggak menikmati perjalanannya, boro-boro kita mencari jalan-jalan alternatif, ya. Di jalan yang utamanya aja kita ngeluh terus gitu kan. Kapan nyampainya gitu ya, bosen dan sebagainya. Tapi kalau kita excited akan tujuan yang mau dicapai, maka kita akan cari jalan gimana caranya secepat mungkin ke tujuan sampai. Buka Google Map ya, cari jalan yang lebih cepat gitu kan. Kemudian dia kalaupun beristirahat dia cepat, dia nggak berlama-lama. Pokoknya eh, perjalanannya jadi menyenangkan buat dia dan ide-ide muncul. Bisa jadi dia karena happy gitu ya, dia banyak cerita di mobil, anak-anaknya jadi terhibur. Tapi kalau dia merengut aja sepanjang jalan, padahal dia supirnya, anaknya juga bete, ya. Pokoknya perjalanannya jadi tidak menyenangkan. Ide-ide nggak muncul, gitu. Makanya teman-teman ketika sudah ada di perjalanan ini di Prudential Syariah, love it, ya karena kita sedang tidak membahas kebaikan-kebaikan apa aja yang bisnis ini bisa berikan, karena saya yakin teman-teman sudah tahu. Tapi nikmatilah perjalanan ini sehingga ide-ide baru muncul. Ketika ide baru muncul, itulah yang akan jadi nilai jual. Banyak orang yang mungkin bertanya, kok bisa sih kamu kayak begitu? Ya, coba bayangin Thomas Alva Edison. Ya, dia menciptakan percobaan lampu sampai 1.000 kali. Kalau bukan karena dia sangat suka gitu, lelah sekali pasti 1.000 kali itu. Tapi buat orang lain yang dia sangat meyakini kebaikan dari profesi ini, dia akan melakukannya dengan sukacita. Ya, nah itu salah satu hikmah yang kita bisa ambil dari menyusuri suatu jalan. Ya, Em, kalau kita ketemu komunitas yang bagus, ikutlah. Kalau kita ada di YouTube ada yang kirim ya, ada yang kirim link yang bagus, tontonlah. Nah itu salah satu cara gitu ya.
Oke, kita baca arti di ayat 86 hingga ketika telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Di sana, dia menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama, dan kami berfirman, ya Allah berfirman pada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka. Gitu ya. Jadi dikisahkan di sini literally tertulis dia menemukan suatu kaum. Ya, dia menemukan suatu kaum dalam perjalanan. Nah, eh, jadi kalau kita melihat kata-kata terbenamnya matahari, biasanya ini konteksnya adalah arah barat gitu ya. Jadi dia pergi ke far west gitu, arah barat yang di ujung. Jadi para ulama tafsir sepakat bahwa ini dia menuju arah barat yang sangat jauh gitu. Nah, teman-teman semuanya, dalam konteks Zulkarnain ini di riwayat yang lain ya itu disebutkan bahwa dia ini mirip dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam ya. Tapi resource-nya, sumber dayanya itu nggak sehebat Nabi Sulaiman ya. Tapi secara ada beberapa hal yang nanti kita akan lihat mirip gitu ya. Zulkarnain itu dia mampu pergi ke sana dan ke sini ya. Ada yang menyebut ya dia naik kendaraan yang cepat, ada yang menyebut juga dengan uh, pokoknya ada sesuatu gitu yang dia miliki sehingga dia bisa dengan cepat bergerak ke arah yang dia mau ya. Dan itu karunia Allah juga. Nah, yang kita imani adalah yang literally itu tampak di Quran adalah dia ketemu dengan kaum yang tidak beragama. Nah, kemudian Allah ngasih pilihan. Pilihannya apa? Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka ya. Lalu apa yang jadi pilihan dari Zulkarnain? Ada eh, justifikasinya gitu ya. Justifikasinya. Siapa yang akan dihukum dan siapa yang akan dibaik-baikin gitu ya. Yang akan dihukum di sini tertulis siapa? Orang-orang yang zalim ya. Kalau kaum itu berbuat zalim, kami hukum. Artinya berlaku sebaliknya ya, berlaku sebaliknya. Lalu dia akan dikembalikan pada Tuhannya, kemudian Allah yang akan mengazabnya. Kemudian urusan Allah kemudian. Ya. Apa makna dari kata zolim itu sendiri? Ya, zolim itu dalam konteks kalau kita berhubungan dengan mengajak mereka beriman, ya, itu udah diajak pada kebaikan, tapi dia menolak. Nah, itulah zolim. Ya sudah diingatkan, tapi dia tetap berbuat sesuatu yang buruk gitu ya buat orang lain. Nah, eh, karena kalau dia zalim, maka dia akan dapat konsekuensinya. Tapi kalau sebaliknya dia beriman, ya, maka tentunya ada pahala dan balasan terbaik, ya. Wa amma man amana wa amila, yang beriman dan beramal soliha, ya, falahu jazaanil husna. Ya, banyak-banyak kebaikan, ya. Nah, teman-teman, eh, ya ini secara konteks sederhana ya buat pesan buat kita, orang-orang zalim itu ya pasti akan dapat hukuman, orang-orang beriman dan beramal soleh pasti akan dapat pahala yang terbaik. Nah, yang mau kita bahas di sini, di sini. Setelah kita itu konteks kasih sayang ya. Jadi ketika kita punya punya tim dalam hal ini ya, saya kelewatan satu pembahasan nih. Jadi orang-orang ini yang tadi ditemui itu, teman-teman, nantinya kan dia akan ajak
untuk melakukan sesuatu. Ya, Eh, dalam konteks pengusaha, kita itu kan harus merekrut ya. Kita harus merekrut. Nah, apa yang kemudian kita katakan gitu? Konteksnya konteks pengusaha ya. Ini bukan bukan konteks sampai kita memberikan label dosa, enggak. Tapi kita akan ketemu dalam dalam di sini ya. Ketika kita menyusuri suatu jalan, konteks bisnisnya ya teman-teman, saya sering ngomongin ini agar kita nggak dispute. Oh, doanya bukan yang ini. Doanya itu eh, Allahumma ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, itu doanya Nabi Musa ketika sambil dia bersandar di ayatnya disebutkan di tanah yang rendah, ya, eh, dia berdoa Allahumma ini ilayya min khairin fakir. Ya coba search ya kata-kata belakangnya. Oh, Allahumma ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkan dari sisimu yang baik-baik untukku, karena sebenarnya aku ini nggak punya apa-apa. Gitu. Itu kata kata Nabi Musa berdoa, ya Allah, please lah turunin yang baik-baik dari sisimu, karena saya ini nggak punya apa-apa. Nah, coba tolong di searchin Teh Ocha. Oke, jadi balik ke konteks ya. Udah 8:21. Kita selesai 8:30 ya insya Allah. Kayaknya bersambung nih. Em, ketika kita ngajak kaum yang tadi itu menemukan suatu kaum yang tidak mengenal agama, jadi konteks bisnisnya teman-teman, kita bertemu dengan seseorang, dia nggak tahu apa-apa tentang bisnis ini, ya kan? Maka ajak, kamu boleh menghukum atau berbuat baik itu kita ambil konteksnya sebagai kalau misalkan kamu ajak dia dan dia nggak mau, ya sudah. Tapi kalau kamu ajak dan mereka mau, ajak gitu. Ya, mereka akan dapat hasil-hasil yang akan dijanjikan dari bisnis ini. Itu konteks bisnisnya. Eh, apa namanya? Tadaburnya lah, ya. Oke, nah, dan kami akan sampaikan perintah kami yang mudah-mudah. Jadi, eh, pertama, kita dorong orang untuk berbuat baik. Kita yakin bahwa setiap manusia itu punya potensi. Potensi untuk beramal soleh. Jadi dalam konteks bisnis, potensi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya dia lakukan. Ya, setiap agent baru, setiap karyawan itu punya fitrah. Fitrahnya apa? Harus bisa dibimbing, harus bisa dibentuk. Nah, ini yang akan eh, tercermin dari akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah, ya. Jadi ketika Zulkarnain tadi mendapatkan mendapatkan orang yang tidak beragama tadi, eh, dia tidak serta-merta memberikan hal sulit ya, untuk dilakukan, melainkan kecuali hal-hal yang mudah aja. Memberikan perintah yang mudah-mudah. Wallahu a'lam pemerintahnya apa, tapi yang jelas ketika kita punya agent baru, tim baru, sampaikan yang mudah-mudah untuk diikuti buat mereka. Jadi jangan sampai uh, kita berikan cara yang rumit gitu ya. Kemudian dia nggak bisa mengikuti jalan kebaikan yang kita sedang sodorkan di depan mereka. Sayang kan jadinya. Oke. Eh, adab ketika kita ketemu orang yang baru, ya kita berikan yang mudah. Ya. Kemudian summa atba'a sababa. Kemudian dia mengikuti jalan yang lain lagi. Nah, teman-teman, konteksnya adalah eh, Zulkarnain tidak terhenti di satu jalan tersebut. Maksudnya, eh, kita udah di dalam jalan. Di dalam jalan itu ada jalan-jalan lagi, gitu. Dari sekian banyak jalan, Allah pilihkan jalannya, sababnya ini lewat prudensial syariah. Tapi apakah berhenti begitu saja? Tentunya Quran tidak menginginkan kita selesai gitu, terus kacamata kuda prudensial.
ada jalan-jalan lagi di dalamnya. Jadi ada jalan tikusnya lagi, ada cabang-cabangnya. Ibarat otot apa jantung, ada cabang-cabangnya lagi yang membuat dia hidup. Jadi ada pilihan-pilihan lagi. Ketika dia ikuti suatu jalan, ya, kemudian dia ikuti suatu jalan yang lain, ya. Eh, Dia menempuh sebab-sebab yang lain. Ternyata Allah nggak cuman memberikan kepadanya satu sebab. Contoh balik ke bisnis tadi, kering tempe. Ternyata ada pilihan lain untuk jual ikan asin. Ya. Jadi bukan cuma kering tempe, tapi jual juga ikan asin. Jadi berjalanlah dua produk ini bersamaan. Nah, dalam dalam cerita Zulkarnain, teman-teman, setelah dia pergi ke ujung barat di titik eh, matahari terbenam, dia juga sampai ke titik matahari terbit. Di mana tulisannya? Di ayat 90. Wah, ini udah star agent ya. Dari Sunter ke Depok ke hingga sampai di posisi terbitnya matahari dari arah timur. Di timur maksudnya, ya. Dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan pelindung bagi mereka dari matahari itu. Wah, apa nih maksudnya? Jadi eh, perhatikan bahwa dia ketika pergi ke titik matahari terbenam, yaitu di barat itu, dan ketika dia pergi ke timur, berarti dia boleh dibilang sudah menjelajah ke semua tempat. Ya, dia udah jelajahi semua tempat. Inilah mental yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya, dia eh, mencari networking, mencari network. Dia tidak hanya terpaku pada market, misalkan saya tahunya kenalnya cuma ibu-ibu sekolah gitu ya. Dia akan mencari komunitas lain untuk dia bisa membuka potensi atau membuka peluang ya, membuka peluang-peluang yang baru. Bayangkan dari timur ke barat. Ah yes betul, thank you. Robbi ini lima anzalta ilayya, kurang lima nih. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan padaku. Coba dicek, kalau nggak salah ada lima anzalta ilayya. Baik ya, jadi baik lagi ke mental pengusaha tadi teman-teman. Eh, Pergi ke timur, ke barat, ya itu kan kayak lagu Wali ya. Timur ke barat, utara dan selatan. Itu melambangkan kita perlu kemana-mana gitu loh, nggak cuma stuck di satu tempat. Ya, ketika dia dapetin ada pengusaha, ada eh, apa namanya pedagang gitu ya, dia dapetin suppliernya eh, jauh, ya. Dia cuman maunya yang deket aja. Padahal yang jauh itu dia punya kelebihan lebih murah misalnya gitu. Nah ini yang dinamakan eh, timur dan barat. Artinya gini teman-teman, perluaslah koneksi sebisa mungkin gitu ya. Kita jalin apa namanya networking ke sebanyak mungkin orang dan kita tempuh ya kita tempuh langkah pencariannya. Jadi ketika kita dari ujung barat berjumpa dengan kaum yang begini, kita ke ujung timur berjumpa dengan kaum yang seperti ini. Itu seperti kita ke komunitas ini, ketemunya orang yang kayak begini, kita ketemu komunitas yang ono, ketemunya orang yang begini-begini. Nah, itu kemudian menuntut kita untuk belajar kan. Kalau ketemu orang yang seperti ini gimana, kalau ketemu orang yang seperti itu gimana. Dua-duanya dapat petunjuk dari Allah kan. Ya, ketika ketemu ini gimana, ketika ketemu itu gimana. Ya. Nah, dalam beberapa tafsir, mungkin ini terakhir ya, kita bersambung insya Allah pekan depan. Kaum yang di eh, timur terbitnya ini mendapati suatu kaum yang tidak kami buatkan pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu ada beberapa tafsir ini orangnya sangat primitif ya sehingga mereka belum mengenal pakaian gitu ya, belum mengenal sandang. Jadi maknanya
eh, dia Zulkarnain itu pergi ke suatu tempat sampai menemukan titik-titik yang bahkan eh, peradaban itu belum menyentuh mereka. Artinya, market dari insurance ini sebenarnya kan luas sekali. Secara angka kita tahu luas sekali. Tapi bagaimana kita mengambil ibroh dari Zulkarnain ini sampai orang-orang yang belum tersentuh. Dan ini banyak sekali. Kalau kita bicara tentang Gen Z misalnya, mereka bukannya nggak mau beli, tapi shockingly ternyata mereka tidak tahu tentang tentang asuransi. Ya, ketika dijelaskan asuransi syariah itu begini cara kerjanya, ya responnya malah justru, oh gitu ya, ada ya kayak gitu, bagus banget konsepnya dan seterusnya, gitu ya. Nah ini kita ambil eh, value-nya seperti itu. So eh, ini adalah langkah pencarian dan di dalam langkah pencarian ini ada pencarian intelektualitas, mencari ilmu. Teman-teman belajar sesuatu yang baru. Ketika kita mempunyai satu ilmu baru, maka kita punya peluang untuk membuka kunci ke komunitas baru. Karena misalkan selama ini kita khawatir takut ya untuk masuk ke komunitas tertentu karena khawatir nggak punya ilmunya. Ketika kita belajar satu ilmu tentang financial planning misalnya, tadinya nggak kebayang, terus kita belajar financial planning, kita jadi merasa pede untuk datang ke komunitas yang belum tersentuh ini. Ya. Eh, bahkan di ayat selanjutnya, oh sorry, yang ayat yang tadi ya, dengan ilmu itu dia bisa mengikuti, dia bisa datang ke jalan-jalan atau sabab-sabab yang lain. Begitupun seterusnya ya, ketika ketika dia punya banyak ilmu, dia akan bisa datang ke eh, komunitas-komunitas yang lain dan seterusnya. Oke, mungkin saya tutup dengan satu pengalaman kami gitu ya. Jadi di tahun kemarin saya udah sering cerita tapi saya highlight lagi. Saya tahun lalu kan cerita tentang saya gabung di komunitas lari, ya kan. Walaupun sampai sekarang juga saya nggak lari-lari amat gitu. Tapi akhirnya saya masuk ke grup WA-nya dan kemudian di dalam grup WA tersebut eh, tiba-tiba ada wacana untuk bikin jersey ya baju buat lari. Kemudian muncullah pertanyaan siapa yang bisa mengkoordinir gitu. Ya tanpa pikir panjang ya kami bilang kami aja yang koordinir. Ya kami aja yang koordinir. Nanti kami datang ke tempat bikinnya di Bandung tuh karena alumni juga. Kemudian kami yang nyatet semuanya, kami yang nerima duitnya, kami yang transferin juga ke vendornya. Singkat cerita tibalah ke waktu pendistribusian bajunya, ya kan? Nah, di saat pendistribusian baju itu, kami bertemu dengan banyak orang baru. Ada 70 nama eh, yang mungkin 60% atau 70% yang kami belum kenal. Yang ketika ketemu kami bisa ngobrol panjang. Sampai kemarin aja, kemarin banget nih, saya anter eh, dan enaknya profesi kita kan kita bisa nganterin ke mana kita mau ya, asal masih Jakarta. Yaudah kami aja yang datang ke sana. Kemarin kami ke Sabang, eh, karyawan BSI dia. Udah banyak ngobrol. Nah tadi tuh yang ketemu istrinya di mercu itu tadi itu. Sampai akhirnya ada peluang untuk kami bisa merekrut dia gitu ya. Jadi dari tidak kenal Allah tunjukkan sababnya gitu ya. Sababnya apa? Sebuah pertanyaan sederhana, siapa yang bisa bantu ngurusin jersey? Deng, Allah lagi bukakan satu jalan yang eh, peluangnya sama untuk sekitar 200 anggota grup WA ya. Tapi siapa yang kemudian mengambil duluan? Alhamdulillah kami dapat duluan. Walaupun secara normal ya, mungkin nggak ada orang yang mau gitu ngurusin kayak begitu. Tapi karena kita punya fleksibilitas waktu, jadi saya pikir eh, ya mudah-mudahan ya Teh Ocha niat baik membantu, karena nggak ada yang mau ngurus gitu. Ya udah, terus dijalani ya faat ba'a sababa tadi itu.
Oke ya, mungkin kita nggak selesai eh, pagi hari ini teman-teman, tapi mudah-mudahan ada hal-hal baik yang Allah izinkan untuk kita ketahui pagi hari ini, terutama lebih ke satu hal ya, satu keyword kalau boleh menyimpulkan dari semuanya, dua lah. Pertama tentang kedudukan tadi, kedudukan bahwa apapun yang kita capai itu Allah yang izinkan. Jadi ketika nanti kita sedang ada di atas, jangan lupa bahwa ini semua kehendak Allah yang setara dengan ketika Allah membuat kita lagi ada di bawah. Jadi ketika Allah mau kita di atas dan mau kita di bawah, itu buat Allah sama aja. Maka seorang muslim harus memaknainya pada saat di atas banyak-banyak bersyukur, pada saat di bawah banyak-banyak bersabar. Ya, Allah pun udah kasih clue-nya, udah kasih petunjuknya. Kalau lagi di atas mesti gimana? Kalau lagi di bawah mesti gimana? Kemudian yang kedua adalah tentang networking. Ya dari sekian banyak pesan tadi, networking. Teman-teman, saatnya kemudian kita yang tadi Teh Ocha bilang ya, gimana caranya kita memberikan eh, apa sih tadi tagline saya tulis sendiri. Karena bisnis itu tidak cuma cuan gitu ya. Bisnis itu nggak cuma pegang kejar cuan, tapi bagaimana kemudian apa tadi ya? Saya bikin hashtag sendiri, lupa sendiri. Oh, karena bisnis tak sekedar cuan ya. Tapi juga bagaimana ketika kita ada di bisnis ini, kita jadi jalan untuk kemudahan orang lain. Nah itu kan yang penting. Karena kita punya waktu banyak di bisnis ini lebih fleksibel. Masa iya kita nggak bisa bantuin untuk ngerekap jersey? Ada apa-apa, sini saya aja ngurus, saya aja ngurus. Dan itu branding teman-teman. Orang akan mengenal Anda sebagai pribadi yang ringan tangan gitu, seperti halnya kaum eh, kafir Quraisy waktu itu mengenal pribadi seorang Rasulullah. Ingat, Rasulullah dikenal pertama kali bukan karena ibadahnya, melainkan karena pribadinya. Ketika teman-teman menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang helpful, yang bisa diandalkan, maka secara eh, trust ya, orang akan menanamkan benih trust itu ke Anda ya. Sehingga ketika suatu saat ya kita mengajak dia untuk bisnis atau kita uh, berbagi informasi tentang insurance, tanggapan dia akan beda ya. Itu yang terjadi sama sama orang-orang di Mekah ya. Ketika dia mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang al-amin, maka ketika beliau menyampaikan, jadi kan uh, apa namanya tuh, label, bukan label, reputasi ya, reputasinya dulu yang dia bangun sebelum usia 40 ya. Ketika 40 wahyu diturunkan dan Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Islam, orang-orang yang sudah menanamkan benih trust ke Rasulullah SAW akan bilang, kamu pasti jujur. Saya percaya dengan apa yang kamu bilang. Sih teman-teman, jadi that's the real secret tentang bagaimana kita membangun reputasi dan bagaimana seseorang itu sukses dalam bisnisnya. Oke ya, sudah terlalu jauh saya bicara. Kita tutup dengan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lupa teman-teman scan barcode kotak berkah amal gacoan. Nanti Teh Ocha yang akan copas di grup seperti biasa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf karena terlalu panjang. Billahi Terima taufik. kasih Bagus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih Bagus Bagus Nur. Nur. Terima Terima kasih. kasih. Jazakallahu khair. Wa iyyakum wa iyyakum.